sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan. Amin. Memasuki bulan yang baru, saya percaya Bapak Ibu di tempat ini datang ke tempat ini dan penuh ucapan syukur. Apapun yang terjadi, apapun yang menjadi masalah kita hari-hari ini, percaya Tuhan Yesus itu selalu baik. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Amin. Boleh salam samping kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia, yes, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya udah jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Bagi Dia, bagimu segala pujian, segala hormat selama-lamanya Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Ya karabanata nabahosi karabaya raba-raba. Tuhan, terima kasih Bapa pada hari ini, di mana Tuhan siang ini Tuhan, kami semua anak-anakmu datang ke sini, Engkau kumpulkan kami ibadah, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kegagahan kami sampai hari ini ada karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik ya Bapa. Bapa, hari ini kami akan memulai ibadah kami. Bapa, berkati ibadah kami ya Bapa, ibadah ke-1, ke-2, dan ke-3 sampai ke-4 seterusnya ya Bapa. Bapa, beracaralah Tuhan, ambil ahli semua ibadah kami. Biar hati kami, pikiran kami hanya fokus kepada Tuhan Yesus hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa jemaatnya ya Tuhan, yang sudah hadir maupun masih perjalanan. Tuhan, Kau tibakan mereka dengan sampai dengan selamat ya Bapa. Bapa, kami juga para pekerja-Mu Tuhan, hari ini
apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan Engkau memakai kami semua para pekerja-Mu. Bapa, berkati juga mall ini ya Bapa, berkati juga Tuhan dari lantai bawah atas semua apapun yang mereka kerjakan ya Bapa. Berkati Pejaten Jakarta Selatan ini. Berkati juga ya Tuhan gereja kami ini Tuhan, Kau cukupkan semua kebutuhan gereja kami. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat anak-anak muda-Mu Tuhan, Jeremia-Mu ya Tuhan. Bangkitlah ya Tuhan anak-anak muda, biarlah mereka semakin mengenal Engkau, semakin mencintai Tuhan Yesus. Bapa, ampuni juga ya Tuhan kalau ada kenakalan anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat imam-imam musik semuanya, multimedia ya Bapak. Berkati juga ya Tuhan Yesus. Gereja kami ini lebih lagi Kau pakai, lebih dahsyat lagi Bapak. Berdoa kota kami ya Tuhan, di mana nanti Tuhan akan ada serentak pilkada ya Bapak. Terlebih khusus ibu kota kami Jakarta ya Bapak. Gubernur kami, wakil kami beserta masyarakat semua ya Bapak yang memilih masyarakatnya ya Bapak. Gubernur ini biarlah yang terpilih yang dari Engkau ya Bapak. Berkati semua ya Bapak. Berkati juga ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu nanti Bapak Sabto beserta istrinya dan anaknya Elmo, Priski, semua keluarganya. Kau urapi lebih lagi dia Bapak, lebih dahsyat lagi. Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak buat Pentakosta yang ketiga yang terjadi di bangsa kami sampai ke bangsa-bangsa sebelum Tuhan Yesus datang. Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak, buat juga ya Tuhan Yesus Bapak Gembala sidang kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Noto Daharjo beserta istrinya, keluarga besarnya, anak cucu, menantunya semua kemanapun beliau ya Tuhan. Kau berkati, Kau urapi dia selalu lebih, Kau pakai lagi dia lebih dahsyat lagi ya Bapak. Bapak, berkati juga ya Tuhan rayon-rayon ya Bapak yang ada di gereja kami ya Tuhan. Berkati juga Bapak Johannes Raja Gugup ya Bapak sebagai rayon 1G beserta keluarganya beserta istrinya ya Bapak. Berkati juga gereja pusat ya Bapak semua, sampai yang cabangnya sampai yang ke bawahnya ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak, di mana di Oktober ini kami akan memasuki di bulan yang baru ini. Bapak akan ada pemilihan nanti juga ya Tuhan Yesus, masa berakhirnya ya Tuhan Yesus, yaitu Bapak di mana Tuhan Presiden Jokowi pergantian pelantikan, dan juga kami berdoa ya Bapak biarlah Tuhan bisa nanti Tuhan digantikan oleh Bapak Presiden Jokowi beserta dan juga Tuhan Pak Gibran dan juga para menterinya yang terbaik yang dari Engkau ya Bapak. Kami juga mau berdoa ya Bapak buat juga Bapak seluruh nanti kabinet-kabinetnya semua yang ada, dia pilih nanti yang terbaik yang dari Engkau siapapun Tuhan nanti. Tuhan, kami juga mau melepaskan berkat untuk Indonesia. Shalom untuk Indonesia. Shalom untuk Indonesia Tuhan. Doa kami juga mau berdoa ya Bapak, berkati juga ya Tuhan Yesus, di mana Tuhan Engkaulah yang memberkati bangsa Indonesia ini dari hati-Mu lah Tuhan. Engkau yang memimpin bangsa ini, jauhkan dari segala bangsa apapun ya Bapak yang terburuk dari bangsa kami ini, ekonomi dan juga supaya membaik ya Bapak semuanya seluruhnya ya Bapak. Berkati juga Tuhan pulau-pulau yang ada di seluruh Indonesia ini juga, biarlah semakin Engkau kasihi juga seluruhnya ya Bapak Indonesia kami ini. Jauhkan juga bangsa kami yang dari namanya resesi ekonomi, jauhkan ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, di mana sebelum kami akan melanjutkan ibadah kami ini Tuhan, kami akan berdoa juga ya Tuhan Yesus buat kakak-kakak sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Berkati ya Bapak sebelum kami selesai mau ibadah, dan juga kami akan mau berdoa juga untuk sekolah minggu ini ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saya menyapa shalom. Bapak Ibu bersuka cita ada di rumah Tuhan, amin. Bapak Ibu percaya ada kuasa dalam pujian. Ketika kita memuji menyembah Tuhan ada kuasa. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat percaya pulang dari tempat ini saudara menemukan kelegaan, amin. Haleluya. Mari sekali lagi salam samping kiri kanan, katakan Tuhan akan memberkatimu berlimpah-limpah. Kami mau masuk ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur.
Haleluya. Kami berdoa buat anak-anak kami, berkati anak-anak kami Tuhan. Dalam nama Yesus, beri pertumbuhan mereka semua. Organ-organ tubuh bertumbuh dengan sempurna. Panca indera bertumbuh dengan sempurna. Otak bertumbuh dengan sempurna dalam nama Yesus. Anak kami akan bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Kemanapun anak kami melangkah Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Hindari mereka dari segala yang jahat, bahkan orang-orang jahat Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin Tuhan dari masa kecil mereka Tuhan. Kami berdoa roh yang takut akan Tuhan turun dalam kehidupan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Sehingga mereka bukan saja bertumbuh secara jasmani, tapi mereka bertumbuh juga secara rohani dalam nama Yesus. Sampai mereka dewasa nanti Tuhan. Berkati, berkati, berkati. Tuhan tolong mereka Tuhan. Yang sekolah Tuhan juga yang memberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus berkati orang tua yang sudah berusaha payah untuk membawa anak-anak datang kepada Tuhan. Berkati Tuhan, beri hikmat buat orang tua yang ada Tuhan. Tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang terus pimpin orang tua yang ada Tuhan. Kasih Tuhan memimpin orang tua untuk dapat mendidik anak dengan kasih daripada Tuhan. Untuk dapat mendidik anak-anak dengan kebenaran firman Tuhan yang ada. Berkati keluarga-keluarga Tuhan. Pertolongan-Mu sempurna dalam setiap mereka Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit. Berkati keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan yang ada Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajar Tuhan. Tuhan yang pimpin dalam nama Yesus. Tuhan yang pimpin mereka kakak-kakak. Tuhan beri hikmat dalam mereka mengajar nanti Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka Bapa. Terima kasih. Kau baik buat setiap kami semua dan kami siap lebih lagi dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, boleh duduk kembali. Adik-adik sekolah minggu, boleh ikuti guru sekolah minggu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan VOP untuk minggu ini. Shalom saudara, bagi sebagian orang kasih karunia atau anugerah, perbuatan orang percaya, serta keselamatan merupakan entitas yang tidak dapat dihubungkan secara paralel. Kenyataannya, kasih karunia dan perbuatan dapat menimbulkan suatu ketegangan dalam diri orang percaya. Jika kita lebih condong pada kasih karunia, sangat mungkin untuk terjebak dalam pandangan hyper grace. Sebaliknya, jika kita condong pada perbuatan, kita akan terjebak dalam legalisme. Oleh karena itu, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas pemahaman yang benar antara kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan bahwa kita bisa memahami hubungan kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan melalui tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Kata kasih karunia dalam bahasa Yunani yaitu charis muncul sebanyak 7 kali dalam tulisan Rasul Yohanes. 4 kali dalam Injil Yohanes, 1 kali dalam surat Yohanes, dan 2 kali dalam kitab Wahyu. Di sisi lain, kata bekerja dalam bahasa Yunani yaitu ergon muncul sebanyak 54 kali, 28 kali dalam Injil, 5 kali dalam surat Yohanes, dan 21 kali dalam kitab Wahyu. Tampaklah bahwa pemahaman Yohanes tentang kasih karunia harus dilihat dari hubungannya dengan pekerjaan atau perbuatan. Dalam Yohanes 1 ayat 14, pertama kalinya kata anugerah atau kasih karunia muncul di dalam tulisan Rasul Yohanes. Karenanya kita harus memahami bahwa kasih karunia atau anugerah berkaitan erat dengan Yesus Kristus. Kasih karunia tidak hanya tentang kemurahan yang tidak layak kita terima, tetapi tentang hubungan kita dengan Kristus yang adalah kebenaran. Melalui Kristus, kita mengenal kebenaran dan menerima anugerah demi anugerah. Kata perbuatan dalam tulisan Rasul Yohanes, contohnya dalam Yohanes 3 ayat 21 dan ayat lainnya, memiliki makna yang dalam, yaitu yang pertama, mengungkapkan apakah seseorang mencintai terang, yang kedua, mengungkapkan hubungan seseorang apakah dengan Tuhan atau setan. Yang ketiga, menyingkapkan asal-usul seseorang. Dan yang keempat, mengungkapkan apa yang menjadi kehendak Bapa, yakni agar semua orang dapat diselamatkan melalui Yesus.
Dengan memiliki pemahaman tentang kasih karunia atau anugerah dan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan tersebut, tentunya kita tidak lagi memiliki pandangan yang sempit tentang perbuatan dan menganggap bahwa perbuatan-perbuatan orang percaya adalah sebagai bentuk legalisme. Kita diselamatkan karena anugerah oleh iman, dan iman kita haruslah iman yang hidup, di mana iman yang hidup dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Lalu, bagaimana hubungannya dengan keselamatan? Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu memberikan gagasan tentang perbuatan, di mana perbuatan itu mencakup aktivitas atau tindakan seseorang, serta kualitas hubungan seseorang dengan Tuhan Yesus. Wahyu 19 ayat 7-8 berbunyi, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, sebab hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Persiapan ini menunjukkan adanya aktivitas kerjasama atau bahkan timbal balik antara mempelai anak domba dan Tuhan. Berarti Tuhan yang digambarkan sebagai anak domba adalah yang memberikan pakaian dari linen halus ini kepada mempelai anak domba. Tujuan pemberian ini diperjelas dengan kata kerja diberi kain linen yang menunjukkan bahwa dia harus mengenakan pemberian itu. Lebih lanjut, dalam kitab Wahyu, Yohanes menekankan pentingnya perbuatan dalam konteks keselamatan. Kain linen halus yang dikenakan mempelai anak domba menggambarkan perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ini menunjukkan adanya kerjasama antara Tuhan dan orang percaya, di mana perbuatan kita yang benar seperti kegiatan kasih, kerja keras, ketekunan, kesabaran, memelihara iman, menaati firman, bersaksi, pelayanan, kemurnian moral, dan lain-lain adalah respon kita terhadap kasih karunia Allah. Iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati." Perbuatan benar manusia harus berjalan konsisten dengan perbuatan benar menurut Tuhan, karena tindakan kita mencerminkan Tuhan yang telah memberikan keselamatan. Dalam tulisan Yohanes, tampaknya mustahil untuk memahami keselamatan tanpa perbuatan, karena perbuatan seseorang membuktikan apakah seseorang berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman atau tidak. Oleh karena itu, kita melihat bahwa perbuatan kita bukanlah legalisme, tetapi bukti dari iman yang hidup, karena iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat bulan yang baru. Kami tahu penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Siang hari kami cuma mau bilang, tuntun kami terus Tuhan. Bawa kami terus Tuhan dekat dengan Tuhan, dengan Tuhan. Dan biarkan mata kami terus tertuju kepada Tuhan. Sebab kami tidak mau berjalan jika Tuhan tidak beserta kami. Ora bakata karala barala barala. Shikanara barala barala barala. Shikanara barala barala barala. Shandara barala barala. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Di hatiku kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Di hatiku
Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami memasuki bulan Oktober. Di minggu pertama ini penyertaan-Mu sempurna atas kami. Sehingga kami ada di tempat ini. Kami Engkau beri kesempatan sekali lagi untuk memuji, menyembah, berdoa di hadapan-Mu. Bahkan menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk itu semua. Ternyata kami, kalau kami lihat ke belakang, seminggu kemarin, bahkan minggu-minggu kemarin, dalam bulan kemarin, betapa Engkau menyertai kami, sehingga kami mampu melewatinya. Sekalipun dalam kesusahan, sekalipun dalam ketidakmudahan, tetapi hari ini kami sebagai pemenang. Karena Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Hari ini kami membuktikan bahwa kami anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Karena kami ada dalam ibadah-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau menjadi fokus bagi kami. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Kami hanya membutuhkan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Terus pegang tangan kami untuk kami mampu melewati, mampu melalui bulan Oktober ini Tuhan. Terima kasih. Sehingga biarlah kami menutup tahun ini, kami sebagai pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Hidup kami tetap menjadi terang bagi setiap orang, everyone. Kalau kami berjumpa dengan Engkau, maka kami mampu memberkati banyak orang. Engkau pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Dan banyak orang akan berjumpa dengan Engkau. Kalau Engkau memberkati kami semua, kami juga menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga mereka tahu arti daripada diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah dan urapi kami semua. Kami siap diberkati dengan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Mari katakan bersama-sama, amin. Amin, amin. Shalom, silakan duduk sambil tengok kanan kiri dulu, lihat aja ya. Puji Tuhan. Nah, shalom semuanya. Saudara, kita tanpa terasa sudah memasuki bulan Oktober di minggu pertama. Dan nanti kita pasti tanpa terasa akan kita lewati Oktober. Oktober, November, masuk Desember. Pohon Natal dikeluarkan lagi ya, untuk menghias ini semua. Dan kita akan menutup tahun ini, biarlah kita tutup dengan sukacita. Karena kita menjadi bagian anak-anak Tuhan yang mengerti arti bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mengerti arti berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Karena banyak orang di luar sana ya, diberkati Tuhan, dituntun Tuhan, dikuatkan Tuhan, dibela Tuhan. Tapi gak merasa dibela, gak merasa diberkati, gak merasa dituntun. Dia rasa dirinya sendiri yang bekerja di dunia ini. Tapi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita tahu arti daripada disertai Tuhan. Immanuel, Allah yang menyertai kita. Yang mengerti katakan amin. Allah yang membela kita. Ya, ada sebuah lagu ya. Allah yang bela saya. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Sekali lagi, mari katakan bersama saya. Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan,
Oh terpujilah namanya. Saudara, kalau kita menyanyikan lagu ini, maka kita punya keyakinan yang kuat bahwa kita ada dalam penyertaan Tuhan. Sehingga sesulit apapun kehidupan ini, sesusah apapun, rintangan menghadang jalan-jalan kita, maka kita tetap percaya kalau kita memegang janji Tuhan, bahwa rancangannya adalah bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera, sukacita, dan masa depan yang penuh pengharapan. Maka saudara dan saya pasti akan kuat menanggung segala sesuatu. Kita akan lalui tahun ini dengan sukacita. Kita akan lalui tahun ini dengan penyertaan Tuhan. Kita akan lalui dengan perkenanan Tuhan. Sehingga kita punya keyakinan bahwa kita pasti keluar sebagai pemenang. Walaupun orang berusaha untuk mengalahkan. Walaupun banyak hal yang ingin menjatuhkan kita. Ini bukan berbicara teman dan lain sebagainya. Tapi musuh kita hanya satu, yaitu si iblis. Yang berusaha untuk kita menjadi turun. Lalu dia akan mengintimidasi Tuhan. Bahwa anak yang dikasihi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, mari keyakinan ini kita landaskan karena kita percaya dengan perkataan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah merancang yang tidak baik dalam hidup kita. Bahkan kalau segala sesuatu terjadi, kesusahan, kesulitan, bahkan kita anggap sebagai ketidakberuntungan menjadi anak-anak Tuhan. Maka hari ini stop dan katakan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Maka bagian kita hanya mengasihi Dia. Sehingga kita bisa berseru tadi. Seperti lagu yang hari ini kita naikkan ke hadapan Tuhan. Ya. Lagu apa tadi? Ku Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Nah saudara, Tuhan itu tidak berkepentingan macam-macam sebagai Bapa di surga. Tuhan hanya ingin kita ini bergantung hanya kepada Dia, bukan kepada yang lain. Maka terkutuklah kita kalau tergantung kepada manusia. Firman Tuhan katakan, maka Tuhan hanya menginginkan Yesus itu menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Maka kalau segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, maka sesungguhnya rancangannya bukan kecelakaan. Bahkan sekalipun itu seolah-olah dari dunia ini menekan kehidupan saudara dan saya. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Karena supaya kita berkata, aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Sehingga ketika kita tahu ini, maka tidak ada kata lain selain setiap hari yang kita bangun dalam kehidupan kita adalah aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Karena kalau kita bergantung kepada dunia, bergantung kepada orang lain, bergantung kepada dunia, maka satu hal, dunia ini jahat. Dunia itu tidak akan bertambah baik kata firman Tuhan. Tapi dunia ini akan semakin jahat. Tapi saudara dan saya anak-anak Tuhan harus menjadi semakin benar. Dunia ini akan semakin gelap. Tapi saudara dan saya harus semakin terang yang mengalahkan kegelapan dunia ini. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, siapa kita? Kita hanya mau dipakai Tuhan, hanya mau dipakai Tuhan. Supaya hidup kita menyenangkan Tuhan dan tidak mengecewakan Tuhan. Nah mari kita akan lihat. Hari-hari ini begitu jahat. Seringkali hal-hal yang kegelapan itu yang menakutkan kita. Ya, seringkali kalau hal terang gitu kita kan gak ada takut apa-apa. Tapi begitu berganti dengan gelap, maka kita harus pasang lampu dan sebagainya. Karena kadang-kala kegelapan itu bisa membuat kita menjadi takut. Takut dalam segala hal, dalam banyak hal. Nah saudara, dan Tuhan tidak menjanjikan bahwa dunia ini akan menjadi terang. Semakin terang, semakin terang. Enggak. Tapi saudara dan saya yang harus semakin terang.
yang bisa menerangi kegelapan itu. Nah, sehingga kita mampu melihat segala sesuatu dengan baik di dunia ini. Semakin kita semakin akhir daripada dunia ini, semakin kita mendekati daripada akhir zaman ini, maka dunia tidak akan semakin baik. Lihat, kita ini sebetulnya kalau untuk menurut kalender bangsa Israel, kalender Yahudi, tanggal 2 kemarin itu sedang tahun baru. Mereka merayakan Rosh Hashanah. Mereka ke sinagog-sinagog orang Yahudi. Mereka beribadah, merenungkan karena di tahun baru, perjalanan hidup mereka dan seterusnya. Tapi di tengah-tengah keadaan yang nyaman, yang enak itu, mereka dihujani dengan apa itu? Roket ya. Saudara, sehingga mereka harus membalas dan lain sebagainya. Sehingga pertempuran itu rasanya tidak akan pernah berhenti. Bahkan PM Israel berkata, kami diserbu dari sudah 7 penjuru. Saudara, itu malah semakin membuktikan bahwa dunia ini semakin mendekati akhir daripada zaman ini. Karena itu adalah salah satu tanda-tanda juga. Saudara, bukan hanya diserbu, bukan hanya mereka bermusuhan dengan Hizbullah, bukan hanya bermusuhan dengan Hamas. Tapi peperangan ini semakin melebar. Maka ada yang membantu Israel, ada yang membantu Hizbullah, ada yang membantu Hamas dan lain sebagainya. Simpati, mereka saling menarik simpati dan seterusnya. Akhirnya muncul kelompok-kelompok dalam dunia ini. Dan itu yang dikhawatirkan oleh dunia ini akan terjadi perang ketiga. Jadi kehidupan kalau melihat itu semua tidak akan semakin nyaman. Tidak semakin nyaman. Belum lagi berita-berita tentang bencana alam dan sekitarnya. Dan lain sebagainya. Saudara, bagaimana nanti akan ada megatrus yang pergeseran yang akan membuat Pulau Jawa itu terbelah dan seterusnya. Saudara, secara logika memang bisa itu terjadi. Dan saya bayangkan ketika mendengar itu bagaimana nanti ketika pulau itu terbelah, saudara, ketika bencana itu membelah bumi ini dengan kedalaman yang tidak terukur ke dalam sana, lalu yang ada di atasnya semuanya masuk mablek gitu dan seterusnya. Saudara, dan kita tidak tahu di mana itu akan terbelah. Apakah di DKI, di Jogja, apakah di Jawa Timur. Semuanya memprediksi dengan berbagai macam hal yang membuat kita tidak tambah bahagia, tambah hidup dalam ketakutan. Maka hanya ada satu jalan untuk ke surga dan satu jalan untuk dalam ketenangan hidup ini, yaitu hanya semakin percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita semakin perlu dan Yesus menjadi segala-galanya dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Dan saya yakin di gereja kita ini juga harus Yesus menjadi segala-galanya. Maka Tuhan itu kadang-kala mengizinkan segala sesuatu. Saudara secara pribadi, saya secara pribadi, saudara secara keluarga, saya secara keluarga, gereja ini dalam keseluruhan, saudara pasti menghadapi itu semua hal-hal yang berbeda bentuknya tetapi sama. Semuanya mengalami kesulitan, semua mengalami kesusahan, semua mengalami tantangan untuk mencapai sesuatu. Harus berusaha keras, itu tidak salah. Tapi yang salah adalah kalau kita mengalami ketakutan. Takut itu boleh, tapi kalau ketakutan, itu yang harus segera kita atasi. Karena apa? Karena dikatakan firman Tuhan, ketakutan akan membuat kasih kita menjadi tidak sempurna. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Nah saudara, kejahatan juga semakin luar biasa. Baru saja tadi di pojok sana saya melihat video. Bagaimana 2 kelompok berantem di Jakarta Barat. Bagaimana mereka membunuh di video. Sekarang orang melihat, dulu kita melihat bagaimana binatang dibunuh aja udah ngeri. Kalau Idul Kurban saya kecil dulu melihat sapi, bagaimana sapi atau kerbau mau dibunuh. Dibawa ke pejagalan. Lalu sudah ada tempatnya, lalu diikat talinya, diikat kakinya, lalu dimasukkan dalam ring-ring besi. Dari situ langsung ditarik, lalu dia jatuh, glubuk. Begitu jatuh, lalu parang yang begitu tajam itu ditempelkan di lehernya. Saudara, pada saat itu, kalau saya melihat sapi itu menangis, sapi itu kan matanya lentik gitu kan, lalu keluar air mata. Saya tuh gak tega udah ngeliat itu. Bagaimana dia langsung digorok dengan suara kedengaran krrrk, darah berceceran. Itu binatang dibunuh. Sekarang itu manusia dibunuh.
dan difoto dan difilmkan, diviralkan. Semua orang pegang di tangannya. Saudara, dan itu menjadi kebiasaan dan biasa saja kejahatan yang kayak gitu. Saudara, sekarang bukan hanya membunuh, tapi juga mencincang-cincang. Ya, kejahatan semakin meningkatnya itu bukan dalam hanya jumlah, tapi juga dalam kualitas. Luar biasa kejam. Saudara, kalau melihat itu semua, bahkan pasti kita mengingatkan kepada anak-anak kita, jangan pergi ke Jakarta Barat dulu, jangan pergi. Karena kelompok Palembang sama Ambon sedang berantem dan seterusnya. Ya, nanti kamu jadi sasaran karena ketakutan kita. Nah, saudara, karena dunia itu senantiasa menyebarkan ketakutan-ketakutan itu supaya kasih kita menjadi tidak sempurna. Ya, supaya kasih kepada Tuhan menjadi luntur, kasih kepada sesama hidup dalam keegoisan, dan kasih kepada sesama juga semakin luntur di dunia ini. Nah, saudara, mari dalam kesudahan zaman ini, apa yang harus kita lakukan? Hidup yang seperti apa yang harus kita lakukan? Kalau menyanyikan lagu Kau yang menjamah hatiku, mungkin ini mudah untuk menyanyikannya. Tapi saudara, untuk mengalaminya itu harus ada effort dalam kehidupan kita. Harus ada usaha. Bagaimana supaya kita bisa berkata, aku perlu Engkau Tuhan. Aku bisa merasakan kehadiran-Mu. Saudara, dalam ibadah ini, Tuhan sedang menyediakan tempat buat kita. Dia hadir. Tidak semua kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu menyertai, tapi tidak semua orang bisa merasakan penyertaannya. Tuhan itu menolong, tapi tidak semua orang bisa merasakan pertolongan Tuhan. Bahkan jumlahnya makin banyak orang yang berkata, Tuhan tidak adil. Karena sebagian orang bisa merasakan dan diangkat oleh Tuhan. Luar biasa diberkati. Sementara kita berusaha begitu keras. Tapi gini-gini aja hidup kita. Dari persoalan satu muncul persoalan berikutnya. Nah, saudara, mari kita akan lihat. Di dalam 1 Petrus 4. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu artinya seperti dulu. Kesudahan segala sesuatu artinya akhir zaman ini. Sudah dekat. Lanjut. Karena itu ayat 8. Yang ke-9. Perbuatan baik. Ke-10. Berbuat baik. Ya. Kembali ke ayat yang ke-7. Mari kita bahas 7 dan 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini akhirnya Tuhan ingin nyatakan ya bahwa waktunya sudah sangat dekat bagi kita semua. Karena itu kuasailah. Jadi saudara, kalau kita tahu, kalau kita berjaga-jaga, kalau kita mengerti tanda-tanda daripada arti ke dunia ini, bahwa apa yang dikatakan Tuhan, dunia tidak akan semakin baik. Dan kita mengerti semua itu. Maka gereja, pasti Tuhan memakai gereja untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Yaitu yang pertama, maka beritakanlah kepada semua orang. Ya. Firman ini beritakanlah kepada semua orang kabar baik ini. Supaya setiap orang itu bisa ketemu Tuhan. Supaya setiap orang itu bisa mengalami Tuhan. Supaya setiap orang itu bisa mengalami apa yang kita alami, mereka juga alami. Yang berarti katakan amin. Berapa banyak berjuta-juta orang di luar sana, mereka gak ngerti Tuhan yang dia sembah. Tuhan itu jaraknya jauh sekali. Tuhan itu seperti ada pembatas karena dosa. Sehingga seperti tembok yang mereka harus lompati. Mereka melompati dengan tangga. Satu tangga perbuatan baik, satu tangga berikutnya dia berusaha naik untuk bisa menjamah Tuhan. Mereka lakukan semua itu. Mereka dalam sembayangnya, mereka seperti menaiki tangga dengan susah payah. Mula-mula hanya bisa sembahyang di rumah, lalu jamaah bersama-sama, lalu dan seterusnya. Untuk menaiki tangga itu mendekati Allah. Karena pengertiannya Allah itu begitu jauh, begitu tinggi, begitu mulia. Yang tidak bisa dijamah. Tapi saudara dan saya punya Tuhan yang luar biasa. Yang berarti katakan amin.
Dia yang mengambil inisiatif melompati pagar itu dan bertemu dengan saudara dan saya. Lewat kayu salib, lewat pengorbanan, lewat pengampunan, dia datang kepada saudara dan saya. Saudara, kita hanya membuka hati. Kita hanya membuka hati karena dia berkata, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Barang siapa yang membukakan pintu hati, aku akan masuk dan makan bersama-sama. Artinya Tuhan mau bersekutu dengan saudara dan saya. Maka dia katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah, Roh Kudus. Nah saudara, ini yang, maaf saya agak batuk ya. Inilah jadi persoalan sehingga begitu banyak orang di luar sana tidak bisa merasakan, tidak bisa jamah Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa jamah mereka. Saudara dan saya begitu mudah menerima kekristenan. Secara pengertian, saya punya pengalaman dengan teman SMA saya. Dia begitu, karena kita sangat dekat, sehingga pertanyaan tentang agama itu tidak menjadi halangan. Dia bertanya semuanya. Kalau di tempatmu jin itu apa sih? Lalu kalau di tempatmu di kekristenan itu apa sih namanya korban? Pengertian dia tentang korban itu memotong binatang dan lain sebagainya. Kalau di tempatmu apa sih korban? Bagaimana berkorban kepada Allah itu? Dia tanya. Segala sesuatu. Jadi apa itu jin? Karena saya lagi mau beli jin nih. Waktu dia masih agak muda. Teman-teman menawarkan ini semua. Datang ke orang-orang tua. Lalu akan diisi dengan jin. Kekuatan. Supaya bisa cepat naik pangkat dan seterusnya. Supaya tidak bisa dijatuhkan orang lain. Ada perlindungan. Saudara, begitu mereka mengharapkan itu semua. Dari hal-hal yang mereka tidak ketahui. Saya seringkali diskusi sama saya. Saya terangkan. Apa itu jin? Gak ada yang namanya jin. Yang ada setan sama Tuhan. Udah di dunia. Mau ikut Tuhan atau mau ikut setan. Udah. Dia gak jadi beli. Apa itu korban? Saya terangkan dari perjanjian lama. Bagaimana orang-orang dalam perjanjian lama dalam kitab. Saya terangin semua. Apa arti korban itu bagimu? Itu ketaatan oleh mereka. Tapi mereka harus ketemu dengan di perjanjian baru. Siapa? Korban itu dilakukan oleh satu orang. Siapa namanya? Yesus. Dilakukan sekali. Dia mati di atas kayu salib, darah yang tercurah. Yang kita ingat setiap bulan ini. Untuk tempat pengampunan dosa. Dan tempat kita minta ampun dan diampuni oleh Tuhan. Ngerti? Tapi untuk menjadi Kristen dan menerima Yesus. Dijamah Tuhan. Kita hanya bisa berdoa. Tuhan yang akan jamah. Saudara, kamu yang benar, sudah tahu kamu di tempatmu yang benar, Sab. Dia katakan itu dalam sebuah diskusi bersama. Itu yang benar, Sab, kamu. Tapi untuk menjadi Kristen gak mudah. Untuk pergi ke gereja gak bisa. Karena ada istrinya, ada anak-anaknya yang sudah dia didik menjadi satu agama tertentu. Keluarga besarnya, pangkatnya dipertaruhkan untuk itu semua. Gak bisa. Tapi dia mengerti. Saudara bukan hanya mengerti, tapi juga bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga sekarang ada di tempat ini. Bukan harga yang murah. Bukan harga yang mudah. Semua karena Tuhan yang memilih. Bukan kamu yang memilih. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus. Tapi aku yang memilih kamu. Saudara, mari kita hargai pilihan Tuhan ini. Sehingga ketika Tuhan mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari kita pahami. Yes, ini waktunya. Saya harus serius dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu serius dengan saya. Yang berarti katakan amin. Lalu bagaimana kita hidup? Karena perikopnya berbicara tentang hidup orang Kristen. Karena itu,
Karena waktunya sudah semakin dekat, dunia semakin gelap, dunia semakin jahat. Karena itu yang pertama apa? Kuasailah dirimu. Menguasai diri itu tidak mudah. Kita sudah diberi kemudahan. Tapi untuk menguasai diri, untuk masuk dalam kemudahan dan anugerah Tuhan ini, enggak mudah. Yang berarti katakan amin. Kita perlu menguasai diri kita. Saudara, kita mau ibadah. Ibadah itu tidak diajak jahat di tempat ini. Tapi diajak mengerti tentang Tuhan. Kita diajak merasakan hadirat Tuhan. Diajak memuji menyembah kepada Tuhan. Diajak berdoa kepada alamat yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berarti katakan amin. Tapi untuk datang di tempat ini gak mudah. Perlu kita menguasai diri. Begitu mau berangkat, aduh ongkosnya. Nanti belum, aduh persembahannya. Aduh nanti perpuluhannya. Begitu banyak, lalu kita menghitung dan seterusnya. Udahlah, sekali-kali gak ke gereja. Belum lagi banyak hal. Kadang-kala kita mau berangkat, tiba-tiba gara-gara nunggu istri lama banget, kita udah ngamuk ya. Dan seterusnya. Kan istri biasa itu kalau mau keluar rumah muter aja dulu. Ya. Kadang-kala kita sudah di mobil, rasanya begitu lama, cuma tinggal keluar pecuk, gitu aja susahnya bukan main. Karena banyak hal yang harus diperiksa, banyak hal yang harus dikunci, banyak hal yang sudah dikunci, dilihat lagi dikunci. Kompor sudah dimatikan, dilihat lagi sudah mati atau belum. Dan seterusnya. Marah kita. Hilang kesabaran, ngomel sepanjang perjalanan. Waduh, ngomel-ngomelan aja. Nggak sejahtera. Karena kita kurang menguasai diri, aku mau datang kepada Tuhan. Kurang menguasai diri, aku ingin bertemu Tuhan. Aku ingin memuji menyembah Tuhan. Sehingga di dalam tempat ibadah, kita rasanya cuma gelisah ke kanan ke kiri. Saudara, itu bukan pengalaman saudara mungkin. Tapi pengalaman saya. Dan yang diperlukan adalah kita harus menguasai diri. Yang berarti katakan amin. Kenapa harus menguasai diri? Karena tawaran-tawaran dunia itu begitu luar biasa. Enak mana? Bergereja atau kita di Senayan? Olahraga. Enak mana? Habis olahraga keliling-keliling lalu ada makanan banyak di sana. Atau kita ke Semanggi, banyak tontonan di sepanjang Jalan Sudirman ketika kita sedang jalan-jalan di sana. Harinya kapan? Minggu. Sudah. Kita harus menguasai diri. Yang berarti katakan amin. Aku ada ibadah. Ada seorang anggota di sini. Seorang jemaat. Jadi pengerja sekarang pejabat. Nah, saudara, mula-mula bergabung. Rasanya dia hanya menyediakan 1 jam untuk di gereja. Karena dia dididik 1 jam aja ke gereja. Gereja kita 2 jam waktu itu sebelum pandemi. Jadi kalau sudah 1 jam, ya dia pulang. Apalagi khotbahnya panjang kayak Pak Sabto. Wah, dia pulang langsung. Ditinggal. Ditinggal. Tapi begitu dijamah Tuhan. Tapi dia tetap ikut. Karena di gereja ini ada yang ditaksir. Ya, ada wanita yang dia sedang kejar. Jadi dia ikut terus. Tapi Tuhan itu Tuhan yang mengerti. Ketika dia pilih, dia jamah dia. Hanya perkara sederhana. Dia ketemu Tuhan. Dia bisa nangis. Yang gak pernah nangis bisa nangis. Sudah sejak itu, dia mulai menguasai diri. Sehingga dia ikut ibadah. Ibadahnya dulu masih 1 kali. Lalu tambah 2 kali, dia ikut lagi 2 kali. 2 kali disambung rapat, dia ikut lagi. Lalu muncul ibadah sore, dia ikut lagi. Sehingga teman-teman tenisnya, teman-teman main golfnya, teman-teman olahraganya, di korpsnya dia berkata, di mana gereja? Mereka bingung semua teman-temannya. Kenapa? Ngapain aja kamu sepanjang hari di gereja? Itu kalau udah dijamah Tuhan. Dia ngerti. Dia perlu Tuhan. Dia ngerti segala sesuatu berasal dari Tuhan. Yang berarti katakan amin. Saudara, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara, karena itu kuasailah dirimu. Ya, karena segala sesuatu membuat kita menjadi tidak tenang. Kita ingin bergerak. Kita ingin dengan kekuatan sendiri. Kita ingin andalkan orang yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan, Allah yang tidak kelihatan. Mengandalkan yang kelihatan itu lebih mudah daripada mengandalkan yang tidak kelihatan. Tapi Tuhan itu berbicara lain. Ya, terkutuklah engkau mengandalkan manusia. Kenapa terkutuk? Karena dia begitu keras. Karena dia ingin
posisinya tidak mau dirubah. Fungsinya dalam kehidupan saudara dan saya untuk memilih tidak mau tergantikan. Itu Tuhan kita. Sehingga dia berkata, akulah Allah yang pencemburu. Yang berarti katakan amin. Maka dia hanya perlu kita datang kepada dia. Dan jadilah tenang. Kalau kita menguasai diri kita jadi tenang. Kita mampu melihat. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka air itu menjadi beriak. Bergelombang. Baik lingkungan kecil maupun di lingkungan besar. Kalau air itu bergelombang dan lain sebagainya dan beriak, maka kita tidak bisa melihat kedalamannya. Tapi kalau air itu tenang, maka kita bisa segala sesuatu kita selesaikan. Seringkali banyak hal-hal persoalan di dalam kehidupan kita, berkeluarga, bergereja, berkantor, berusaha dan lain sebagainya. Kadang-kadang timbul salah paham, timbul pertengkaran dan lain sebagainya. Dan kita ingin selesaikan secepat-cepatnya. Kadang-kadang ketika kita sudah minta maaf dan lain sebagainya, tidak selesai-selesai. Seringkali saya ajarkan untuk biarkan waktu yang membuktikan. Saudara sering dengar kata-kata itu? Biarkan waktu yang membuktikan. Artinya tenanglah, kuasailah dirimu. Kita tidak akan bisa melihat air yang sedang keruh itu. Tapi kalau air itu sudah menjadi jernih, kita akan tahu kedalamannya. Yang berarti katakan amin. Saudara, itu yang diinginkan Tuhan. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Masalahnya berdoa itu apa? Berdoa itu berbicara dengan Tuhan. Berdoa itu sedang kita mengandalkan Tuhan. Berdoa itu untuk kita semakin percaya kepada Dia. Berdoa itu bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa itu bahkan diibaratkan seperti nafas kehidupan kita. Doa itu seperti bernafas. Jadi harus kita lakukan terus-menerus. Bukan hanya lipat tangan, tutup mata, lalu kita ngomong itu doa. Bukan itu. Tapi doa itu berhubungan, berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara, kalau kita bisa ngomong sama Tuhan tapi tidak punya hubungan, tidak percaya sama Dia, itu hanya sembahyang yang kita lakukan berulang. Sebagai agamawi. Benar itu. Tapi kalau kita orang yang percaya, yakin, doa itu sebagai hubungan dengan Tuhan. Saudara bayangkan seorang bapak punya anak. Dia tahu kebutuhannya, dia tahu kesulitannya, dia tahu apa yang harus diperlukan. Tapi gak pernah ngomong. Ya bapak yang baik kadang-kala menyediakan. Bodoh amat kamu gak ngomong, tetap disediakan. Tapi saudara bayangkan jika seorang bapak, maka anaknya datang ngomong. Maka itu seperti mengingatkan, iya dia butuh ini. Ini berbicara tentang hubungan. Yang mengerti katakan amin. Saudara bayangkan kalau ada seorang anak tidak pernah ngomong berminggu-minggu sama bapaknya. Lalu minta sesuatu yang dia perlukan. Walaupun bapaknya tahu. Tapi yang dia inginkan apa? Kamu masih perlu saya. Bukan bapaknya minta dihargai tok. Tapi supaya kamu itu tahu, kamu perlu bapak, nak. Nanti kalau kamu sudah bekerja sendiri, sudah mempunyai keluarga sendiri, gak apa-apa. Tapi anak, sekarang kamu butuh aku. Demikian pula, kalaupun sudah dewasa. Betapa bapak kita senangnya luar biasa kalau dari tempat yang jauh kita telepon. Bapak bagaimana keadaannya? Bapak sehat? Hubungan itu terus kita jaga. Betapa orang tua kita bangganya luar biasa sama anaknya. Dia akan ceritakan orang kampung semua. Tentang kebaikan anaknya ini. Yang berarti katakan amin. Benar? Itu kita. Maka dikatakan, supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu bisa lihat Tuhan. Supaya kamu bisa lihat kuasanya. Keperkasaannya. Kepemilikannya. Hatinya yang luar biasa. Yang berarti katakan amin. Jadi dalam menghadapi kekacauan, menghadapi ketakutan yang luar biasa. Kuasai diri. Jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Bukan hanya supaya kamu bisa mengatasi masalahmu. Tapi supaya kamu dapat berdoa kepada Tuhan. Tetapi yang terutama,
Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih. Karena kalau kita tidak tenang, tidak bisa menguasai diri, kita gerusa-gerusu, lalu kita tidak menjadi tenang, lalu kita tidak bisa berdoa, lalu kita akan tidak bisa mengasihi orang lain. Karena ketakutan itu masih ada dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, di dalam ketakutan, kasih kita menjadi tidak sempurna. Kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama. Lalu, bagaimana kehidupan kita bawa berikutnya? Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, betapa sulit kita untuk membangun komunitas. COVID itu sudah mengajarkan kepada kita bagaimana rasanya kita tidak bisa berkumpul dengan orang lain. Bagaimana rasanya kita tidak bisa beribadah dengan orang lain. Bagaimana rasanya kalau gereja tutup. Bagaimana rasanya kalau kita tidak bisa ngapa-ngapain kecuali hanya di Zoom. Saudara, kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya terakhir malah kena COVID itu di COVID yang varian yang ketiga, yang terakhir. Jadi sudah tidak terlalu berbahaya. Tapi saya harus tinggal, karena saya masih sehat, saya masih bisa ngapa-ngapain juga masih bisa, saya makan juga masih enak, jalan kemana-mana bisa, orang juga tidak bisa melihat saya sakit. Tapi saya tahu saya tidak boleh menulari orang lain, jadi saya tinggal di rumah. Ketika sedang tinggal di rumah, ada hari Minggu. Saudara, saya harus ikut Zoom, ibadah di tempat ini. Waktu ikut Zoom, saya hanya bisa nangis. Gini rasanya, kalau kita dipisahkan dari komunitas. Waktu saya bersama komunitas saudara semua, kayaknya biasa-biasa aja ya. Ketemu, ya biasa gitu ya. Ketemu orang ya begini-begini aja, ngobrol ya begitu-begitu aja, dan seterusnya. Tapi begitu kehilangan itu semua, hubungan itu semua. Saya merasa begitu di rumah sendiri, lalu saya lihat Zoom, saya nangis. Jadi komunitas itu penting. Di mana kita bergaul itu penting. Di mana kita berkumpul bersama orang itu penting. Saudara harus dalam hal ini harus memilih dengan siapa saya harus berkumpul. Karena merusak kebiasaan yang baik yang kita sudah berikan. Karena kita salah berkumpul dengan orang-orang yang toksit kalau bahasa sekarang. Ya, bergaul dengan orang-orang yang menjadi racun dalam hidup kita. Saudara, mari. Di akhir zaman ini begitu banyak. Kita ketemu, kita kumpul, tapi tidak menghasilkan apa-apa, dan tidak membawa kebaikan apa-apa, dan tidak menambah nilai apa-apa, dan kita tidak bisa mengaplikasikan apa-apa dalam setiap firman yang kita terima. Tapi ada tempat yang baik kita berkumpul sebagai jemaat. Ada tempat yang baik kita berkumpul sebagai jemaat, yaitu di Kul. Kul itu bagiannya kecil, 10, 15, 7, 10, 15, 20. Di situ kita bisa sharing, kita bisa tanya, kita bisa minta doa, kita bisa doa bersama-sama. Walaupun di Kul itu seringkali kita juga ketemu dengan orang yang aneh-aneh juga. Tapi kita belajar untuk menerima segala sesuatu, sekalipun itu aneh dalam kehidupan kita dan tidak nyaman kita di dalamnya. Tapi kalau kita terus mau berkomunitas itu terus, percayalah, pasti Tuhan akan nyatakan bahwa Dia hadir. 2-3 orang hadir, 2-3 orang berkumpul, Dia akan hadir. Ketika mengatasnamakan Dia. Yang ngerti katakan amin. Ikutin. Pilih komunitas yang baik di akhir zaman ini. Yang kedua, apa yang diperlukan untuk kita bisa berkomunitas dengan orang lain? Kadang-kala ada loh kita ketemu di Kul, orang yang guruin kita terus. Kita baru ngomong, aku kesandung. Nah, kesandung itu adalah bukan salah batu. Karena Tuhan sedang dan lain sebagainya. Kita dikhotbahi malah 1 jam.
Gara-gara cuma ngomong ke sandung batu doang. Tapi ya itulah komunitas. Orang itu berbagai macam karakter. Berbagai macam dibesarkan dalam keluarganya dengan karakter yang berbeda-beda. Tapi kalau kita memandang hanya satu nama Tuhan Yesus, saya ada di situ. Yang menjadi fokus. Maka lihat, kita akan bisa berkumpul bersama, tumbuh bersama. Lalu kita juga hidup kita akan menjadi berkat buat orang lain bersama-sama. Dan ada tepuk tangan ini untuk kul kita ini. Nah, apa yang diperlukan dalam kehidupan kita, saya tutup dengan Yakobus 5 ayat 8 dan 9. Ini yang diperlukan kita di akhir zaman ini. Anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Yakobus 5 ayat 8, 9. 1, 2, 3. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-9 ada. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu di akhir zaman ini. Maka dikatakan kembali kepada ayat 8. Maka sabar. Kamu juga harus bersabar. Karena Tuhan akan bentuk engkau menjadi orang yang juga sabar, siapapun. Ya, saudara kalau melihat koyoan sekarang ini, bukan koyoan yang 10 tahun yang lalu. Dari cara main basketnya aja udah beda. Dulu berangasan, pengennya mencelakain orang. Kan kalau basket kan diajari toh, bagaimana harus curang, bagaimana harus menjatuhkan, bagaimana dan lain sebagainya. Wow, pengen menangnya harus bagaimana, ngototnya bagaimana. Jadi waktu saya jadi wasit, pertandingan antara kita sama cabang lain, dia ajak temennya, jago, tapi kalah puji Tuhan. Ya, walaupun jago ya. Jadi karena setiap kali sentuhan saya subit, prit, volt. Dia mau acara, prit, volt. Dia deketin saya. Pak Sabto main basket gak boleh dorong, susah. Kata dia. Saudara, itu dulu. Ya, kalau sekarang saya aniaya kayak apapun, dia tetap memuji Tuhan. Beri tepuk tangan untuk koyohan. Ya. Jadi kalau sudah jadi pengerja, siap-siap untuk dianiaya gembala. Nah, ya. Supaya kuat. Ya sudah lihat, sabar muncul. Tanya ke Kak Rini, bagaimana mula-mula menikah? Ribut tiap hari, betul ya? Gak mau sabar satu dengan yang lain. Sekarang, gak mau sabar, gak makan dua-duanya. Ya kan, sudah terbiasa makan bareng, ke restoran bareng, ke ini bareng. Tiba-tiba berantem. Ayo makan apa kamu sekarang sendiri-sendiri. Terpaksa sabar. Mereka bisa sabar satu dengan yang lain. Yang mengerti katakan amin. Saudara, akhir zaman itu perlu kesabaran. Ayat 8 tadi dikatakan apa? Kamu juga harus sabar dan harus teguh hati kita. Ya, untuk berkenan di hadapan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan. Yesus, kau ku perlu menjamah hatiku. Mari katakan kepada Tuhan, ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari katakan bersama-sama dengan suara keras, Yesus. Menjamah hatiku, ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan
Apapun yang menjadi masalah kita semua, memasuki dalam ibadah ini, saudara datang di tempat ini, apapun problem, apapun yang ingin kau doakan, yang menjadi pergumulanmu, engkau merasa tidak mampu, engkau merasa gak kuat, terlalu berat ini Tuhan bagi saya. Mungkin kau berkata demikian, sedangkan orang lain melihat itu tidak terlalu susah, tidak terlalu berat. Maka saatnya ketika telingamu mendengar tentang perkataan Tuhan hari ini, semua pasti akan mendatangkan kebaikan buat hidupmu. Hanya yang kau perlukan adalah berkata kepada Tuhan, aku perlu Tuhan. Tenangkan hatimu, kuasai dirimu, jadi sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Kadang Tuhan izinkan, nanti waktu yang akan buktikan. Berkatalah kepada Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Aku sudah tidak mampu. Engkau yang setuju dengan perkataan dari lagu-lagu ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan menjamah, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Jamah anak-anak-Mu, tumpangkan tanganmu atas anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Tuhan mengerti hatiku. Ya Engkau. Berteriaklah kepada Tuhan. Berteriaklah dengan hatimu. Kami perlu Engkau Tuhan. Jamah kami. Dengar Tuhan. Perlu Kau Tuhan. Hidupku. Kau Tuhan mengerti hatiku. Yes, ya Tuhan. Mari masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Ya Tuhan. Jamah. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, Engkau sedang turun tangan atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajarkan kami untuk sabar, untuk mengingat kebaikan-Mu terus. Engkau rela mengampuni ketika Engkau dianiaya di atas kayu salib. Bahkan menuju kayu salib, Engkau dihinakan, disesah.
Tapi di atas kayu salib dalam puncak penderitaanmu Engkau berkata, ampunilah Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sabar. Tenangkan hatimu. Kuasai dirimu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk teladan yang Kau berikan. Untuk itu kami masuk dalam perjamuan kudus yang Kau sediakan bagi kami. Supaya kami mampu berdoa. Supaya kami mampu berhubungan dengan Engkau. Supaya kami mampu bisa melihat kuasa-Mu, teladan-Mu, perintah-Mu, keluar biasaan-Mu dalam hidup kami. Supaya kami bisa mengandalkan Engkau Tuhan. Bukan mengandalkan dunia maupun manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Maka kami akan mengangkat roti dan minum anggur dan makan roti. Ampuni segala dosa-dosa kami semua. Ampuni segala pelanggaran kami yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni segala dosa kami, baik yang diketahui orang maupun yang tidak diketahui orang. Kuduskan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap masuk perjamuan kudus, angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Saudara-saudara, bukankah roti yang terpecah ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, bukankah anggur di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih 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 Yesus. Shandararabaya Shandararamo. Terima kasih Tuhan. Shandararamo. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih kami memasuki bulan Oktober ini, kami tahu Engkau Allah yang bela dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Maka biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan kami tahu apa yang harus kami lakukan ketika kami menghadapi akhir daripada zaman ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau ajarkan kami untuk terus mampu menguasai diri kami, menjadi tenang, supaya kami terus bisa berhubungan dengan Engkau Tuhan. Berbicara dengan Engkau, mengandalkan Engkau, melihat kuasa dan melihat keperkasaan-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan lebih lagi daripada itu juga kami mengerti untuk bagaimana kami harus mengasihi orang satu dengan yang lain. Hidup rukun, unity satu dengan yang lain. Supaya hati-Mu Bapa disenangkan di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari semua yang mengerti dan menerima dengan iman percaya dan melakukan dalam keseharian kita setiap firman yang kita terima, katakan bersama-sama, amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Alright. Oke Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan untuk pengumuman kita sepekan, Bapak Ibu Saudara kita diizinkan untuk memberikan persembahan kita. Oh iya, jemaat baru, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini untuk kami berkenalan? Ada? Halo. Oh ada sebelah kanan kita, tolong pengerja, halo cepat, bergerak cepat sebelah kanan kita. Tolong, selamat datang, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan ya. Iya. Oke. Selamat datang di GBI Pejaten Upper ya. Selamat beribadah untuk kita bersama-sama. Minggu depan di tempat ini sekali lagi diingatkan ada 4 kali ibadah. Yang pertama jam 9, yang kedua jam 11, yang ketiga untuk anak-anak muda NGC jam 1 siang, dan yang terakhir jam 4 sore ya. Itu aja, mari kita akhiri untuk ibadah kita di siang hari ini. Sekali lagi kita berdoa, kami bersyukur buat kebaikan kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan lewat gembala kami yang sudah diingatkan buat setiap kami semua. Bahwa kami ada di penghujung zaman ini Tuhan Yesus. Karena itu kami harus tetap tenang. Kami harus terus diperlengkapi oleh Tuhan. Dan terlebih lagi kami harus terus berdoa Tuhan. Terima kasih gereja ini memiliki wadah baik, rumah doa, kul, dan apapun juga Tuhan. Kami percaya ini untuk memperlengkapi dan mempersiapkan kami semua di akhir zaman ini Tuhan. Karena waktunya sudah sangat teramat singkat Tuhan. Dan ini pasti terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sudah setia beribadah di siang hari ini Tuhan. Tuhan yang memberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru. Sementara kami juga akan memberikan persembahan. Kami berdoa untuk persembahan kami. Biar menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapa, ibadah kami sudah selesai, tapi kami percaya roh Tuhan gak pernah selesai dalam kehidupan kami, dan sempurnakan berkat dengan berkat daripada Tuhan lewat gembala kami tempat ini. Mari kita sempurnakan ibadah kita dengan berkat yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Allah yang adalah sumber berkat, dan angkat kedua tanganmu dengan iman percaya. Pulanglah dan kembali ke tempat masing-masing. Bapa tidak akan pernah memalingkan wajahnya darimu. Bahkan senantiasa menyinari dengan wajahnya. Sehingga kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dari Bapa di surga berlimpah-limpah engkau terima. Berlimpah-limpah engkau terima. Sempurna dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan, pertolongan, penghiburan, bahkan kuasa dan pengurapan Roh Kudus menyertai. Mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua anak Tuhan yang diberkati, dan hidup kita harus menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Katakan bersama-sama, amin.
Amin. Selamat pagi, selamat siang. Tuhan memberkati, tetap sehat, tetap semangat.